Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat ini kalau berpuasa bahaya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Di fasal ini, di bab ini, Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan tentang ibadahnya Rasulullah SAW, yaitu salat sunnah. Salat sunnahnya Rasulullah SAW. Dari Sayyidina Abdullah bin Sa'ad, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah SAW dari salat sunnah yang saya lakukan di rumah saya dan salat yang saya lakukan di masjid. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, qad tara ma aqraba baiti minal masjid. Ini tahu kan betapa dekatnya rumah saya dengan masjid, kata Rasulullah. Karena memang rumahnya Rasulullah SAW buka pintu langsung masjid. Namun Rasulullah mengatakan, fal an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid. Sungguh saya menjalankan salat sunnah di rumah saya itu lebih saya sukai daripada saya salat sunnah di masjid. Illa antakuna salatan maktubatan, terkecuali salat fardu. Kalau salat fardu Rasulullah SAW sudah pasti di masjid. Tapi kalau salat sunnah Rasulullah SAW beliau salatnya lebih suka di rumahnya. Sehingga dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikan daripada salat-salat kalian di rumah-rumah kalian. La taj'aluha kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, sepi, ya, senyap, tidak ada apa-apa, tidak ada kegiatan ibadah sekalipun, tidak ada salatnya, tidak ada zikirnya. Tapi jadikan daripada salat-salat sunnah kalian, jadikan di rumah, sehingga rumah kalian seperti masjid, ya, ma'mur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW ketika salat sunnah itu lebih suka di rumahnya, ya, terkecuali kalau salat fardu sudah pasti Rasulullah SAW salat di masjid. Begitu. Jadi kalau seandainya ada orang kadang setelah salat langsung pulang, enggak salat ba'diyah terlebih dahulu di masjid, atau tidak melihat tidak melihat seseorang tersebut qabliyah di masjid, jangan suudzon, enggak boleh buruk sangka kepada orang lain. Barangkali orang tersebut sudah qabliyah di rumahnya, ya. Kemudian mungkin dia akan menjalankan salat ba'diyah di rumahnya, karena memang menjalankan apa yang disabdakan Rasulullah, menjadikan rumah kita adalah tempat salat kita, tempat salat sunnah kita. Tapi kalau berjamaah atau salat fardu di masjid, ya, di masjidnya, ila antakuna salatan maktubatan, maka Rasulullah SAW menjalankan salat fardunya di masjid. Begitu. Ya, Rasulullah SAW ahabbu ilayya, lebih saya sukai saya salat di rumah, lebih saya sukai daripada salat saya di masjid kalau salat sunnah. Begitu, salat sunnah. Adapun salat fardu di masjid. Makanya dalam riwayat salat tarawih Rasulullah SAW itu menjalankan salat tarawih di bulan suci Ramadan keluar beberapa malam saja. Malam pertama, malam kedua, malam ketiganya, dan keempatnya enggak menjalankan lagi di masjid. Dan Rasulullah SAW itu ketika sholat dimanapun Rasulullah SAW sholat, itu kalau sahabat melihat sholatnya Rasulullah enggak tega, enggak mau untuk meninggalkan dirinya
ya untuk tidak sholat bersama Rasulullah. Rasulullah sholat, meskipun itu sholat sunnah, diikuti para sahabat, bermakmum dengan Rasulullah. Sholat tarawih, Rasulullah SAW keluar sholat di malam-malam Ramadan, sholat, para sahabat langsung sholat ngikut bersama sholatnya Rasulullah. Ya, jadi tidak ada sholat yang dilakukan oleh Rasulullah terkecuali ketika sahabat melihat Rasulullah sholat, mereka tidak bisa memiliki dirinya menahan untuk tidak sholat bersama Rasulullah. Pasti mereka ingin bertabarukan, mengambil keberkahan, sholat menjadi makmum kepada Rasulullah SAW, meskipun sholat sunnah. Ya, meskipun bahkan dalam satu fardu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan salatul khauf, ya sehingga dibagi dua, yang satu sholat, kemudian yang kedua menunggu, ya kemudian yang ini sholat pertama, rakaat pertama, ini rakaat keduanya dan menyempurnakannya, agar kenapa semuanya berusaha para sahabat tersebut untuk berjamaah bersama Rasulullah SAW. Makanya ya Rasulullah SAW itu ya sholat fardunya di masjid, tapi kalau sholat sunnahnya ya di rumahnya Rasulullah SAW. Makanya banyak daripada riwayat-riwayat sholat ibadahnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh istri-istrinya Rasulullah, ya karena kadang bermalam di Sayyidatina Aisyah, kadang bermalam di Sayyidatina Hafsah, kadang bermalam di rumah Sayyidatina Maimunah dan istri yang lain, sehingga mereka yang mengerti bagaimana kehidupan Rasulullah di dalam rumahnya ketika di malam hari menjalankan sholat ibadah, dan mereka yang meriwayatkan kepada kita tentang apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan apa ibadahnya Rasulullah di rumah mereka. Begitu. Tim. Babu ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa bi qali haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abdullah bin Shakik qala sa'altu Aisyah an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yasumu hatta nakula ma nakula qad sama wa yuftiru hatta nakula qad aftara. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وبقول حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم رسول النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. وبقول حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وبقول حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلامة عن أم سلامة قالت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلامة عن أم سلامة. وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلامة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويهتمل أن يكون أبو سلامة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلامة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Naam. Bagaimana puasanya Rasulullah SAW? Rasulullah SAW berpuasa, pastinya ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Dari Abdullah bin Shakik, beliau mengatakan saya bertanya kepada istrinya Rasulullah Sayyidatina Aisyah, bagaimana puasanya Rasulullah SAW? Maka Sayyidatina Aisyah beliau mengatakan kana yasumu hatta naqul qad shama wa yuftiru hatta naqula qad aftar.
ketika Rasulullah SAW berpuasa, maka seakan-akan kita mengatakan Rasulullah selalu berpuasa karena seringnya berpuasa. Ketika Rasulullah SAW tidak berpuasa, kita juga mengatakan Rasulullah SAW seakan-akan gak pernah berpuasa, ya, buka puasa terus, berbuka terus, begitu. Kemudian Sayyidatina Aisyah mengatakan wa ma shoma Rasulullah SAW syahran kamilan, dan tidaklah Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh, ya, mulai dari masuknya Rasulullah SAW ke kota Madinah setelah hijrahnya Rasulullah, terkecuali di bulan suci Ramadan. Ya, Rasulullah SAW berpuasa, ya, 1 bulan penuh itu Rasulullah SAW berpuasa di bulan suci Ramadan. Adapun selain daripada bulan suci Ramadan, ya, Rasulullah SAW berpuasa namun tidak full daripada 1 bulan tersebut. Ini yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Ya, setelah Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, ya, Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa secara sempurna 1 bulan full terkecuali di bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua daripada Hijriyah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian juga dari Sayyidina Anas bin Malik, khadimu Rasulillah, pembantunya Rasulullah SAW yang sering ke rumahnya Rasulullah membantu, ya, Rasulullah SAW. Beliau ditanya tentang puasanya Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan kana yasumu minasyahri hatta nara an la yurida an yuftira minhu. Rasulullah SAW itu kalau berpuasa dalam 1 bulan itu, ya, maka seakan-akan kita tidak melihatnya enggak pengen lagi untuk berbuka. Dalam arti terus berpuasa, besok puasa lagi, puasa lagi terus, seakan-akan seperti itu. Kalau seandainya berbuka puasa dalam arti tidak berpuasa, hatta nara an la yurid an yasuma minhu syai'an. Ya, Rasulullah SAW kalau sudah berbuka dalam arti enggak berpuasa, maka kalian akan menemukan Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW seakan-akan tidak menginginkan berpuasa sedikit pun. Dalam arti kalau berpuasa terus berpuasa, ya, kemudian kadang enggak puasa lama, enggak puasa, begitu. Makanya dari Sayyidatina Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak berpuasa 1 bulan penuh terkecuali bulan suci Ramadan saja. Wa kunta la tasha antarahu minal lail musalliyan illa ra'aytahu musalliyan wa la na'iman illa ra'aytahu na'iman. Ya, sesuka engkau maunya bagaimana? Mau melihat Rasulullah SAW di malam hari salat, ente akan melihat Rasulullah SAW salat. Ente pengen lihatnya Rasulullah SAW tidur, memang Rasulullah SAW kadang di waktu tersebut tidur, begitu. Ya, karena memang memiliki hak masing-masing. Mata punya hak, ya, kemudian perut punya hak, dan itu dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Yang pertama tadi kan hadis yang pertama diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah istrinya Rasulullah. Kemudian diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik khadimu Rasulillah. Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah ibnu ammi Rasulullah, keponakannya Rasulullah SAW. Ya, ibnu am, bukan keponakan, misanannya Rasulullah, ibnul am, misanan Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Kana Nabi SAW yasum hatta naqula ma yurid ayyuftara minhu. Sama, ya, hampir sama kata-kata yang diucapkan Sayyidatina Aisyah, apa yang disampaikan Sayyidina Anas bin Malik, apa yang disampaikan Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata-katanya bersama, begitu. Wa ma shoma syahran kamilan mundu qadimal Madinah illa Ramadan. Tidaklah Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh, ya, mulai dari masuknya kota Madinah, terkecuali Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Ya, itu Rasulullah SAW puasa 1 bulan penuh. Ya, kadang Rasulullah SAW di bulan Ramadan juga enggak puasa, karena ada hal tertentu. Seperti tahun 2 Hijriyah terjadi peperangan Badar, Rasulullah SAW enggak puasa. Ya, ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat ini kalau berpuasa bahaya, ya, kehausan, maka Rasulullah SAW mensyariatkan pada waktu tersebut diperbolehkan untuk minum, sehingga Rasulullah SAW minum, sehingga para sahabat yang melihat Rasulullah SAW tidak berpuasa, sahabat-sahabat yang lain pun tidak berpuasa. Begitu juga di Fathu Makkah. Pada Fathu Makkah terjadi
Pada bulan suci Ramadan juga begitu. Tidak menyempurnakan puasanya. Begitu. Jadi ada memang Rasulullah SAW ketika tidak ada uzur sama sekali, maka Rasulullah SAW sempurna ya pada bulan suci Ramadan tersebut dalam berpuasa. Diriwayatkan dari Abi Salamah, ya, Abi Salamah an Ummi Salamah. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Kata Ummu Salamah, Sayyidatina Ummu Salamah, istrinya Rasulullah. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut terkecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ya, bulan Sya'ban puasa sampai akhir. Ramadan berpuasa sampai akhir. 2 bulan berturut-turut. Ini yang disampaikan oleh Sayyidatina Ummu Salamah. Ya mungkin dalam beberapa riwayat hadis ini mereka meriwayatkan sesuai yang ia lihat. Ummi Salamah melihat Rasulullah bagaimana, Sayyidatina Aisyah melihat Rasulullah bagaimana, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Abbas bagaimana ketika melihat Rasulullah SAW. Itu yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ya. Qala Abu Isa hadza isnadun sahih wa hakadha qala an Abi Salamah an Ummi Salamah. Wa rawa hadzal hadits ghairu wahid an Abi Salamah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhtamal an yakuna Abu Salamah bin Abdurrahman. Qad rawal hadits an Aisyah wa Ummi Salamah jami'an an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah an Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin aktsara min siyamihi lillahi fi Sya'ban." Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW banyak menjalankan berpuasa daripada Rasulullah SAW berpuasa di bulan suci Sya'ban. Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban illa qalilan. Ya, Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban full. Kadang full, kadang enggak full. Sebelum berpuasa Ramadan, Rasulullah persiapan tidak berpuasa, kemudian nanti masuk Ramadan berpuasa lagi. Kadang Rasulullah SAW nyambung syahrain mutatabi'ain, Sya'ban plus daripada bulan Ramadan, langsung berpuasa. Diriwayatkan juga Sayyidina Abdullah mengatakan bahwasanya kana Rasulullah SAW yasumu min ghurrati kulli syahrin 3 ayyam. Rasulullah SAW itu selalu berpuasa di permulaan setiap bulannya 3 hari. Setiap bulan, awal bulan 1, 2, 3 Rasulullah SAW berpuasa. Wa qallama kana yafturu yaumal jum'ah. Ya, Rasulullah SAW jarang banget Rasulullah SAW itu makan, dalam arti tidak berpuasa di hari Jumat. Rasulullah SAW kadang berpuasa di hari Jumatnya, Jumat, Sabtu, Ahad berpuasa. Ya. Jadi Rasulullah SAW kadang hari Jumat Rasulullah SAW berpuasa. Diqallama kana yaftiru yaumal jum'ah. Rasulullah SAW jarang tidak berpuasa di hari Jumat, jarang. Ya, jadi Rasulullah SAW sering berpuasa di hari Jumat. Apakah makruh berpuasa di hari Jumat? Ada mengatakan makruh kalau hari Jumat saja, kecuali dibarengkan dengan hari Kamis, hari sebelumnya atau hari setelahnya. Tapi kalau seandainya mau berpuasa ya boleh-boleh saja, boleh. Ya. Puasa sunnah. Kemudian diriwayatkan dari Rabi'ah al-Jurashi dari Sayyidatina Aisyah, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharrazu yaumal itsnin wal khamis. Rasulullah SAW itu selalu berpuasa hari Senin dan Kamis. Berarti memperhatikan, benar-benar memperhatikan puasa Senin dan Kamis. Begitu. Kenapa? Rasulullah SAW itu berpuasa di hari Senin dan hari Kamisnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, tu'radul a'mal yaumal itsnin wal khamis.
amalan manusia itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan pada hari Kamis. Ini hari apa nih? Hari Senin ya. Sunahnya berpuasa ya. Karena apa? Karena hari ini, hari Senin ini adalah hari di mana amalan-amalan manusia itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hari Kamis. Maka Rasulullah mengatakan fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Maka saya suka, saya senang apabila amalan saya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Ya, karena kalau berpuasa seharian, kalau sholat ada jedanya, ya kan? Ya, paham nggak maksudnya? Kenapa Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin dan hari Kamis? Karena hari Senin dan hari Kamis amalan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita nggak tahu ya amalan kita jam berapa disodorkan kepada Allah. Nama kita disebut oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini fulan bin fulan ibadahnya seperti ini. Kita nggak tahu jam berapa nama kita disebut. Apakah jam 9, apakah jam 12, jam 3, jam 5 seperti ini. Amalan kita nunggu kan gantian disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu pada jam tersebut kita ibadah ataukah tidak. Apakah jam tersebut kita sholat ataukah tidak. Tapi kalau orang tersebut berpuasa, ya pasti dalam keadaan beribadah. Karena berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalam arti ketika nama dia disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ibadah kepada Allah. Apa itu ibadahnya? Berpuasa. Tapi kalau sholat, kalau dia tidak berpuasa, belum tentu ketika disodorkan dalam ibadah ataukah tidak. Ya, mungkin sedang sholatnya ataupun bukan sedang sholatnya, sehingga dalam keadaan lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, nama kita disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini amalannya fulan bin fulan. Ya, kalau orang tersebut berpuasa, dia pasti dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika disodorkan kepada Allah, ya jaraknya lumayan lama, ya seharian penuh pasti dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berkat dia berpuasa. Makanya Rasulullah SAW suka ya dan memperhatikan berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Dan Rasulullah mengatakan fa uhibbu, saya suka apabila amalan saya disampaikan kepada Allah sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Gitu. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah juga mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu minasyahri as-sabta wal ahad wal itsnin wa minasyahri al-akhar ats-tsulatsa wal arba' wal khamis. Jadi kadang Rasulullah SAW itu berpuasa di bulan yang satu, nih berpuasa Sabtu, Ahad dan Senin. 3 hari berturut-turut. Kemudian nanti di hari yang lain, di bulan yang lain berpuasanya bukan Sabtu, Ahad, Senin lagi, tapi Selasa, Rabu dan Kamis. Begitu. Ini yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Jadi ini bulan apa nih? Bulan Rabiul Tsani. Berpuasanya hari Sabtu, Ahad dan Senin. Nanti bulan depan berpuasanya Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian bulan selanjutnya Jumat, apalagi Jumat, Sabtu, Ahad. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, terus begitu. Jadi perputaran hari itu semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan berpuasa. Jadi hari-hari Jumat Rasulullah berpuasa hari Jumat juga. Hari Sabtu Rasulullah SAW berpuasa hari Sabtunya. Hari Ahad Rasulullah SAW juga berpuasa hari Ahad. Hari Senin Rasulullah juga berpuasa Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 7 hari tersebut semuanya pernah Rasulullah SAW melakukan dalam keadaan berpuasa. Jadi tidak harus Senin Kamisnya atau hari-hari tertentu, tapi dalam 7 hari ini mulai dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya semuanya itu adalah hari-hari yang pernah Rasulullah SAW menjalankan puasa di dalamnya. Begitu. Diriwayatkan dari Aisyah, maka Rasulullah SAW yasumu fi syahrin aktsar min syamihi fi Sya'ban. Seperti yang disebutkan tadi, Rasulullah SAW sering ya lebih banyak berpuasa
daripada enggaknya ya di bulan suci Sya'ban. Full kadang ya 2/3 daripada bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW menjalankan puasa. Ada Mu'adzah, beliau nanya kepada Sayyidatina Aisyah, akana Rasulullah SAW yasumu 3 ayyam min kulli syahr? Apakah Rasulullah SAW itu berpuasa 3 hari setiap bulannya? Qalat na'am, iya betul. Qultu min ayyahi kana yasum? Qalat kana la yubali min ayyi syam. Ya, Rasulullah SAW berpuasanya setiap bulannya bagaimana? Ya, maka Sayyidatina Aisyah mengatakan Rasulullah SAW berpuasanya enggak mempedulikan hari apa aja. Yang penting Rasulullah SAW itu ketika setiap bulannya berpuasa 3 hari. Nah, ada yang mengatakan yang dimaksud daripada 3 hari tersebut ayyamul bid, ya, 3 hari setiap bulannya, 13, 14, 15 daripada bulan-bulan hijriyahnya Rasulullah SAW menjalankan puasa tersebut. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, kana Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Rasulullah SAW yasumuhu. Hari Asyura diagungkan juga oleh orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy menjalankan puasa di hari Asyura. Jadi hari Asyura bukan hanya diagungkan oleh Bani Israel saja atau orang-orang Yahudi yang ketika berpuasa karena di hari Asyura adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan sebagainya, maka orang-orang Quraisy pun menjadikan Asyura adalah hari yang agung, sehingga mereka berpuasa di zaman jahiliyah. Dan Rasulullah SAW belum berpuasa Asyura. Namun ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, maka juga menjalankan puasa Asyura dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Ketika diwajibkan bulan suci Ramadan, maka Rasulullah SAW meninggalkan daripada puasa Asyura dan mengatakan kepada para sahabat, faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Yang pengin berpuasa di hari Asyura, tafadhal, silahkan. Yang mau meninggalkan, maka silahkan, tidak menjadi masalah, bukan suatu kewajiban lagi. Jadi Rasulullah SAW berpuasa hari Asyura ketika di kota Mekah, berpuasa di zaman. Kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah, awal-awal hijrah, Rasulullah SAW berpuasa hari Asyura dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Namun ketika di tahun kedua Hijriah diwajibkan daripada bulan suci Ramadan, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, yang mau puasa silahkan, yang tidak mau puasa juga silahkan. Dalam arti bukan suatu kewajiban lagi untuk menjalankan berpuasa di hari Asyura tersebut. Kemudian Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah ditanya, akana Rasulullah SAW yakhussu minal ayyami syai'an? Apakah Rasulullah SAW mengkhususkan dari hari-hari yang dilalui Rasulullah SAW sesuatu amalan? Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, kana amaluhu dimatan. Amalnya Rasulullah SAW itu terus menerus, terus menerus. Wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah SAW yutiq? Siapa daripada kalian yang mampu untuk mengikuti apa yang dimampukan oleh Rasulullah SAW? Enggak ada satupun orang yang mampu untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kekuatannya beda dengan kekuatan manusia yang lain. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, banyak riwayat-riwayat ibadah puasa dan lain sebagainya, banyak yang diriwayatkan oleh istri-istrinya Rasulullah. Yang terbanyak adalah Sayyidatina Aisyah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khudhu syatra dinikum min hadhil humaira. Ambil setengah daripada agama kalian daripada Humairah, Sayyidatina Aisyah. Kemudian ditanya Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Aisyah mengatakan, dakhala alayya Rasulullah SAW wa indi imra'atun. Faqala man hadhihi? Qultu fulana la tanamul lail. Faqala Rasulullah, alaikum minal amal ma tutiqun. Fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Wa kana habba dzalika ila Rasulullah SAW alladzi yadum alaihi sahibuh.
Ya, pernah Sayyidatina Aisyah menceritakan ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah saya, sedangkan di rumah itu ada seorang perempuan, kata Sayyidatina Aisyah. Maka ditanya oleh Rasulullah, siapa ini perempuan masuk ke rumah kita? Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, fulanah, ada seorang nama fulanah, dia tidak tidur di malam hari. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lakukan daripada amalan itu yang bisa kalian langgengkan, yang kalian mampukan. Demi Allah, Allah itu tidak akan merasa bosan sehingga kalian bosan dengan amalan tersebut. Ya, Allah tidak akan bosan untuk memberikan kepada kalian anugerah sehingga kalian sendiri yang bosan. Dan amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah yang dilanggengkan oleh orang yang mengamalkannya. Ya, bukan satu malam sholat 1000 rakaat besok nggak sholat lagi. Tapi orang yang menjalankan 2 rakaat setiap harinya, atau witirnya 3 rakaat, itu lebih disukai oleh Rasulullah SAW, yang terus-menerus dijalankan. Ya. Wa kana habba dzalika ila Rasulullah SAW alladzi yadumu alaihi sahibu, yang selalu dijalankan oleh orang yang menjalankan amalan tersebut, tidak terputus daripada amalannya. Diriwayatkan dari Abi Shalih, beliau mengatakan saltu Aisyah wa Ummu Salamah, saya bertanya kepada istrinya Rasulullah, Sayyidatina Aisyah juga Ummu Salamah, ayul amal kana ahabba ila Rasulullah SAW? Qalata ma dima alaihi wa in qalla. Saya bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, begitu Sayyidatina Ummu Salamah, amalan apa yang paling disukai oleh Rasulullah SAW? Maka keduanya menjawab, amalan yang paling disukai oleh Rasulullah adalah amalan yang dilanggengkan oleh yang mengamalkannya tersebut. Ya, walaupun sedikit tapi terus menerus, maka itu lebih disukai oleh Rasulullah SAW daripada orang yang beramal banyak tapi kemudian ditinggalkan, begitu. Tapi kalau terus menerus continue setiap harinya, ya meskipun 2 rakaat dilanggengkan, ada lebih disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian diriwayatkan dari Auf bin Malik, beliau mengatakan kuntu ma'a Rasulullah lailatan, saya pernah suatu hari menemani Rasulullah SAW, suatu malam saya menemani Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW fastaka, memakai siwak, kemudian berwudu, kemudian sholat. Rasulullah SAW memakai siwak, kemudian berwudu, kemudian menjalankan sholat. Makanya jangan lupa selalu membawa siwak jangan dilupakan. Ya, kemudian setelah memakai siwak, maka Rasulullah SAW berwudu, kemudian sholat. Faqumtu ma'ahu, Auf bin Malik. Ya, Sayyidina Auf bin Malik. Ya. Beberapa kejadian Rasulullah SAW sholat malam, ya, kemudian ada yang ngikuti Rasulullah banyak. Ada riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, ada riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, pernah ada riwayat sahabat yang lain Abdullah bin Mas'ud. Ya, ada riwayat juga Auf bin Malik. Banyak riwayat orang yang atau sahabat yang ikut sholat malamnya Rasulullah. Ya, dalam riwayat yang lalu, ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas, atau riwayat yang lain Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, kadang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, begitu, ngikut sholat malamnya Rasulullah. Ngikut Sayyidina Abdullah bin Umar kemana? Karena kadang nginep di rumah saudarinya Sayyidina Hafsah, begitu. Pas Rasulullah SAW memang waktu gilirannya di rumah Sayyidina Hafsah sholat, Sayyidina Abdullah bin Umar ikut. Sayyidina Abdullah bin Abbas, siapa itu Sayyidina Abdullah bin Abbas? Sayyidina Abdullah bin Abbas juga keponakan daripada Sayyidatina Maimunah. Sayyidatina Maimunah, ya, punya saudari nikah dengan Sayyidina Abbas. Kemudian Sayyidina Abbas punya anak Abdullah, sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas keponakan daripada istrinya Rasulullah Sayyidatina Maimunah. Kadang nginep karena masih kecil, ya, masih belasan, nginep di rumah Sayyidatina Maimunah. Pas Rasulullah SAW di rumahnya Sayyidatina Maimunah. Ya, maka ketika di malam hari Rasulullah salat, Sayyidina Abdullah bin Abbas ikut dalam salatnya. Begitu juga Sayyidina Auf bin Malik.
Beliau mengatakan kuntu ma'a Rasulullah lailatan. Saya pernah bersama Rasulullah suatu malam, kemudian Rasulullah memakai siwaknya, wudu dan sholat. Fakumtu ma'ahu, maka saya ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Sholat malam, bukan sholat wajib. Qiyamul lailnya Rasulullah SAW, sholat sunnahnya Rasulullah. Sayyidina Auf bin Malik ikut dalam sholat tersebut. Fabada'a fastaftahal Baqarah, maka Rasulullah SAW memulai sholatnya setelah baca Fatihah surat Al-Baqarah. Fala yamurru bi ayati rahmatin ila waqafa fasa'ala. Tidaklah Rasulullah SAW melewati dengan ayatul rahmah, ayat yang menjelaskan tentang rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, terkecuali Rasulullah berhenti. Kemudian minta kepada Allah agar diberikan rahmat tersebut. Kemudian tidaklah melewati ayat yang berkenaan dengan azab, maka Rasulullah juga berhenti. Maka Rasulullah SAW berta'awudz atau meminta perlindungan daripada siksa tersebut. Summa raka'a famakatha raki'an biqadri qiyamihi. Kemudian Rasulullah SAW ruku'. Berapa lama ruku'nya? Hampir sama dengan berdirinya. Membaca surat Al-Baqarah full, kemudian ruku'nya Rasulullah SAW hampir sama dengan pembacaan surat Al-Baqarah tersebut. Wa yaqulu fi ruku'ihi subhanadzil jabaruti wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah. Kemudian sujud biqadri ruku'ihi, sebagaimana ruku'nya. Jadi berdirinya lama, ruku'nya lama, sujud juga lama. Wa yaqulu fi sujudihi subhanadzil jabaruti wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah. Tsumma qara'a ala Imran, tsumma suratan yaf'alu mithla dzalika fi kulli raka'ah. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, kemudian rakaat ketiganya Rasulullah SAW membaca Al-Maidah, sehingga salat yang dia setiap rakaatnya membaca surat-surat begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW diriwayatkan bukan dari satu sahabat, banyak sahabat. Sebagaimana kita ceritakan tadi, bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas juga pernah mengalami sama seperti dengan Rasulullah. Dan sahabat-sahabat yang lain ketika melakukan salat bersama Rasulullah, sehingga pernah di dalam benak mereka sesuatu yang buruk. Apa itu? Pengen ninggalin Rasulullah SAW atau mufaraqah dengan Rasulullah dan salam. Pengennya seperti itu, tapi tidak mereka lakukan. Yang ikut dengan Rasulullah SAW dalam salatnya sampai sempurna begitu. Hadza salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.